Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Asus ROG Phone 3, penerus dari Asus ROG Phone 2 yang akhirnya secara resmi dirilis di Indonesia. Kalau dilihat dari bentuknya sih secara overall tuh masih sama ya, nggak ada perubahan jauh pada DNA desain dari Asus ROG Phone 3 ini. Di bagian kanan ada tombol power dengan list warna merah, volume rocker, lubang mikrofon, dan dua buah air trigger untuk memudahkan bermain game. Di bagian kiri ada SIM card tray yang hanya bisa menampung 2 SIM card tanpa microSD, serta 2 buah port USB Type-C, di mana yang satu bisa dipakai untuk audio dan charging, sedangkan satunya lagi hanya bisa untuk aksesoris tambahan. Di bagian bawah ada port USB Type-C dan mikrofon. Di bagian atas ada lubang mikrofon. Gua sendiri sudah pakai HP ini selama sekitar seminggu dan ada dua hal yang gua rasakan sangat menonjol di HP ini, yaitu bodinya yang besar dan baterainya yang besar. Tentunya dengan bodi yang besar ada kelebihan tersendiri dari HP ini ya, yaitu memiliki ruang lebih untuk baterai, speaker, dan sistem pendinginan. Salah satu kelebihan yang berasa banget di HP ini justru ada di bagian bezel atas bawahnya yang besar. Bezelnya ini dioptimalkan untuk menaruh kamera depan dan dua buah lubang keluaran speaker yang memiliki kualitas suara yang jujur aja mungkin terbaik di smartphone saat ini. Ketika digunakan untuk bermain game dan menonton, speakernya yang menghadap ke depan ini sangat membantu untuk mendengarkan suara lebih jelas. Gua sendiri berasa banget bedanya ketika digunakan untuk mendengarkan langkah ketika bermain PUBG atau CODM. Jadi kayak nggak usah pakai earphone pun gue bisa menebak arah langkah dari mana dan suara tembakan tuh dari mana. Orientasi suara pada bagian kiri dan kanannya itu terdengar jelas. Sedangkan ketika digunakan vertikal, gue merasa justru HP ini berasa agak berat dan canggung digunakan. Karena form factornya yang besar dan bodinya yang cukup berat, bakalan bikin tangan jadi cukup pegal ketika digunakan agak lama. Dan karena sistem stereonya sangat bagus, suaranya jadi kedengeran dari atas dan bawah. Suaranya tuh berasa agak aneh kalau posisi HP-nya itu vertikal, tapi kalau posisinya horizontal ini tuh oke, pakai banget. HP ini juga sudah memiliki semua yang dibutuhkan oleh sebuah HP flagship. Chipset Snapdragon 865 Plus, RAM dan storage yang cukup besar di 8128, baterai besar sebesar 6000 mAh, layar OLED beresolusi Full HD yang sudah mendukung HDR10+, refresh rate 144 Hz, fast charging 30 Watt, RGB lighting, serta NFC. Sayangnya, HP ini belum memiliki sertifikasi IP rating sama sekali, tidak bisa wireless charging, dan tanpa jack 3,5 mm. Tapi tenang aja, karena di dalam paket penjualan bakalan disediakan konverter dari 3,5 mm ke USB Type-C. Hal lain yang gue suka dari HP ini adalah penempatan secondary USB Type-C yang memang dikhususkan untuk ngecharge atau dengerin audio. Jadi HP tetap nyaman digunakan bermain game tanpa harus terganggu oleh kabel. Ngomongin soal performanya, kayaknya nggak usah diragukan lagi sih. Snapdragon 865 Plus ini adalah salah satu chipset terkuat yang ada saat ini. Jadi buat mainin game-game berat ataupun ngerjain aplikasi harian seperti WhatsApp, Instagram, dan yang lainnya itu semua terasa lancar. Kalau buat main game dalam pemakaian pribadi gua sendiri biasa paling sering main CODM dan PUBG Mobile. Di CODM gua bisa dapat settingan Very High dan Max. Sedangkan di PUBG gua bisa dapat Ultra HD dan Max. Atau kalau mau cobain refresh rate 90 Hz-nya, kita bisa coba smooth 90 Hz. Selama gue pakai buat gaming, feels-nya tuh enak banget ya. Ada air trigger yang bikin nyaman banget buat main tembak-tembakan, responsif, dan suhu di tangan juga berasa panas, tapi nggak sampai yang panas banget sampai nggak bisa dipegang. Ngomongin soal layar, HP ini sudah pakai layar OLED dengan refresh rate maksimal di 144 Hz. Selama gue pakai HP ini sih, layarnya itu gue setel di auto refresh rate-nya. Jadi secara otomatis sistem bakalan mengoptimasi layar sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau di setel otomatis gini, kadang-kadang berasa juga screen-nya itu agak lagging. Mungkin karena perubahan refresh rate yang tiba-tiba. Sedangkan kalau dipakai di 144 Hz terus, nggak ada lag yang terjadi. Ini tuh lancar terus. Salah satu aspek yang paling penting di sebuah HP buat gue adalah baterainya. Memiliki baterai besar aja nggak menjamin baterainya awet. Harus disertai dengan optimasi dari software juga. Dan di sini ROG Phone 3 benar-benar memiliki baterai yang awet. Dalam pemakaian normal gue sehari-hari, baterainya itu bisa tahan hingga maksimal di 2 hari dengan pemakaian normal gue yang masih enteng-enteng aja, dan itu pun juga sudah pakai dengan PUBG dan main CODM juga ya.
Buat kalian yang pengen maksimalin penggunaan HP ini, jangan lupa buat ngecek Armoury Crate-nya. Karena di sini kalian juga bisa ngatur berbagai macam settingan buat game. Bahkan di sini kalian juga bisa mencari game-game yang sudah support refresh rate hingga 144 Hz. Ya, buat gua secara pribadi sih masih belum bisa melihat perbedaan yang signifikan dari 120 Hz ke 144 Hz. Tapi ya sayang aja kalau udah beli HP mahal-mahal tapi nggak dimaksimalin. Jadi dicoba aja game 144 Hz-nya ya. Sedangkan untuk hasil kameranya, untuk ukuran sebuah HP flagship, hasil kameranya tuh mediocre ya. Nggak bisa dibilang terlalu bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Sedangkan untuk hasil videonya, gue sebenarnya kaget ya. Kok di sini tuh hasil stabilisasinya tuh bagus. Yang notabene-nya ini adalah sebuah HP gaming, bukan HP yang mementingkan segmen kameranya. Kalau ini hasil rekaman dari ROG Phone 3 di Full HD 30 fps tapi tanpa fitur hyper steady-nya. Fokusnya ya seperti ini. Oke. Bola ya. Kalau ini hasil rekaman dari ROG Phone 3 di Full HD 30 fps menggunakan fitur hyper steady-nya. Fokusnya ya, seperti ini fokusnya. Bola ya. Kalau ini hasil rekaman dari ROG Phone 3 di Full HD 60 fps, fokusnya ya seperti itu ya. Nih gue bawa lari, oke? Seperti ini kira-kira. Kalau ini hasil rekaman dari ROG Phone 3 di resolusi 4K, gue pegang dengan tangan, ya fokusnya kira-kira seperti ini. Agak susah ya dapatnya barusan ya, kayak gitu fokusnya ya, agak susah dapatnya. Gue bawa lari ya, seperti itu kira-kira. Dari ROG Phone 3 di 4K 60 fps, gue bawa dengan satu tangan doang, fokusnya seperti ini, cepat juga. Gue bawa lari ya, seperti itu kira-kira. Oh ya, sekedar saran aja, ini kamera 5 megapiksel di HP ini kayaknya bisa digantikan dengan yang lain deh. Gua pribadi lebih milih jack 3,5 mm dibandingin kamera 5 megapiksel untuk makro. Oke lah, gua rasa sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa, dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Apa. Gua Mikal dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.